Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kita tata hati niat kita. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Hadi ya Alim, ya Khabir, ya Fattah, ya Mubin, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal khifata wal ghina. Allahumma inni ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil alamin. Bersyukur Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, segala nikmat milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha mengetahui isi hati kita dan setiap langkah kita. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada teladan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya semuanya. Semoga semuanya selalu terselamatkan sampai akhir kehidupan ini. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, mari kita sejenak merenung siapakah 5 orang yang paling sering hadir dalam hidup kita, paling hadir dalam pikiran kita, dalam benak kita. Siapa yang sering kita ajak ngobrol, bercanda, ngopi, diskusi, bahkan curhat setiap hari, yang mempengaruhi nilai-nilai hidup kita. Karena sesungguhnya temanmu adalah cermin dirimu. Rasulullah SAW sudah berfirman, al-mu'minu mir'atul mu'min. Seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Seperti bercermin, kita akan melihat bayangan dari kita dalam pribadi sahabat-sahabat kita. Kalau seseorang sering duduk bersama orang yang ringan tangan, ringan tangan. Kalau seseorang sering duduk bersama orang yang suka berjudi, suka membicarakan keburukan orang lain, maka jangan heran bila dia pun ikut-ikutan rusak. Sebaliknya, bila kita akrab dengan orang yang menjaga sholatnya, suka menasihati dengan lembut, dan selalu mengajak pada kebaikan, kita pun akan terangkat oleh lingkungan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh-ruh yang saling tertarik satu dengan lainnya. Rasulullah SAW telah bersabda, al-arwahu junudun mujanudah fama ta'arofa minha ta'alafa wa ma tanakaro minha i'afa. Ruh-ruh itu bagaikan pasukan yang saling mengenal akan saling bersatu. Yang tidak mengenal, mereka akan berpisah. Hadis riwayat Bukhari. Mengapa teman itu penting? Karena bukan sekedar orang yang bersama kita saat tertawa, menangis,
atau menangis, tapi teman bisa mengangkat kita ke surga dan dapat menjerumuskan kita ke neraka. Sebagaimana Rasulullah SAW juga mengingatkan, yaitu seseorang itu berada di atas agama temannya. Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man khalil. Seseorang itu berada di atas agama temannya, maka lihatlah kepada siapa ia berteman. Maka teman itu sebagai cerminan. Ada satu kisah Abu Thalib, paman Nabi besar Muhammad SAW, adalah orang yang sangat mencintai dan membela Rasulullah. Tapi sayang, sayang, dan sayang ketika sakaratul maut datang siapa yang ada di sekitarnya. Bukan orang-orang yang mengingatkan untuk bertauhid, tapi Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, dua tokoh kafir Quraisy. Ya, waktu itu Rasulullah telah membisikkan, paman, ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, akan aku jadikan pembelaan untukmu di hadapan Allah. Namun bisikan para sahabat buruknya lebih kuat. Abu Thalib akhirnya wafat tanpa mengucapkan kalimat tauhid. Hal ini kita bisa mengambil pelajaran, teman di saat genting bisa menjadi penyebab surga ataupun penyebab masuknya neraka. Maka teman-teman sekalian, mari kita harus pandai-pandai mencari teman. Lalu ciri-ciri teman yang baik bagaimana? Ada setidaknya ada 10 ciri sahabat sejati menurut ajaran Islam. Yang pertama, berakidah lurus, yang selalu mengajak kita kepada tauhid, bukan syirik, ya, tapi sunnah, ya. Yang kedua, yaitu taat beribadah, ya, mereka yang selalu mengajak ke masjid, bukan ke tempat-tempat maksiat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'alaz zina yad'una rabbahum bil khadati. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Ya, itu teman-teman sekalian. Maka selanjutnya itu yang kita diperintahkan untuk selalu bersama orang-orang yang selalu berdoa, menyeru, dan memohon kepada Allah. Selanjutnya, ciri-cirinya yaitu yang ketiga, berakhlak mulia dan santun dalam berkata. Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Tirmidzi. Yang keempat yaitu suka menasihati dalam kebaikan. Teman sejati akan selalu menegur jika kita salah, karena cinta sejati itu bukan membiarkan saudaranya jatuh terperosok kepada jurang. Kadang-kadang, namun kadang-kadang kita ini tidak suka kalau dinasihati. Manusia itu cenderung tidak suka diingatkan. Dinasihati tidak suka. Ya ini. Jadi kita mestinya harus suka, kita harus sadar karena agama itu artinya memang saling nasihat-nasihati. Yang kelima yaitu zuhud, tidak materialistis. Teman yang baik tidak akan membuat kita silau dengan dunia. Tidak, orientasinya tidak hanya dunia. Boleh kita bekerja untuk dunia, tapi bukan semata-mata dunia tujuan utamanya. Kemudian yang utama yaitu nomor 6, yaitu berilmu atau cinta kepada ilmu. Teman seperti ini bisa menjadi jalan kita menuju surga. Itu hadis riwayat Muslim. Barang siapa menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Kemudian yang ketujuh, berpakaian yang sopan dan islami. Nah, teman-teman, berpakaian sopan dan islami, mari kita koreksi. Jangan sampai nanti pakaiannya kadang islami, kadang tidak jelas, ya. Ya, kemudian nomor 8, menjaga kehormatan dan harga diri di mata masyarakat. Menjaga kehormatan dan harga diri. Ya, dari mana? Dari pakaian, dari ucapan, tutur kata, dan perilaku. Nomor 9, tidak banyak bergurau yang berlebihan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Tirmidzi, termasuk
baiknya Islam, seseorang adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat. Jadi kalau kita ada perkumpulan atau pertemanan yang tidak ada manfaatnya, lebih baik kita tinggalkan. Ke-10, menjadi inspirasi dan teladan dalam setiap amal. Bukan hanya berbicara, tapi juga harus mengajak dan juga memberi contoh. Tidak hanya berbicara, tapi mengajak dan dengan memberi contoh. Kemudian teman yang buruk lebih berbahaya daripada binatang. Hanya kata-kata demikian, teman yang buruk itu lebih berbahaya daripada ular, ibaratnya begitu. Jika mengembala unta bisa membuat orang menjadi sombong, dan mengembala kambing menumbuhkan ketenangan sebagaimana sabda Nabi. Kesombongan ada pada pengembala unta dan ketenangan ada pada pengembala kambing. Ya, ini juga hati-hati kita, kadang-kadang apa yang kita miliki, apa yang membuat sombong itu hati-hati. Bisa mobil, bisa kendaraan sepeda yang bermerek yang lebih tinggi, tapi kalau kita naik itu bisa menjadi sombong, itu bahaya. Apapun yang bisa menjadikan sombong itu berbahaya. Lebih baik yang kita yang pakai yang lain tapi yang tidak menjadikan kita bangga. Maka betapa besar pengaruh manusia, pengaruh binatang, pengaruh benda apapun yang bisa membuat kita sombong, yang bisa dan semuanya bisa berbicara. Kalau teman bisa berbicara, membujuk, menyesatkan, teman buruk juga lebih berbahaya daripada binatang tadi. Kemudian tentunya hidup ini selalu uh, ada pilihannya, ya. Kita dipengaruhi atau kita mempengaruhi atau terpengaruh. Jika belum menemukan sahabat yang ideal, maka jadilah sahabat yang, ya, ayo sahabat yang ideal. Bertemanlah dengan Allah, karena cinta Allah akan berbuah manis di surga. Jadi kita harus mampu menjadi teman yang baik, yang saling nasihati, dan kita harus mempengaruhi, jangan terpengaruh, kecuali terpengaruh kepada hal-hal yang baik. Rasulullah SAW bersabda, di antara 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari tiada naungan selain darinya adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka uh, silah kita evaluasi diri kita. Kita bukan berarti kita dalam evaluasi dalam bergaul, berteman, bukan berarti kita memusuhi orang-orang yang tidak baik atau orang-orang yang tidak tadi fasik, kafir atau alibid apapun yang tidak benar, ya. Tapi jika bergaul dengan mereka, maka niatkan, kalau mereka kurang baik, ya, maka niatkan untuk berdakwah, bukan mengikuti mereka. Menurut Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, jika pergaulanmu mendatangkan hidayah bagi mereka, maka tidak mengapa engkau bergaul dengan mereka. Tapi jika engkau lemah dan justru terpengaruh, maka tinggalkanlah, ya. Itu mari kita bersama-sama berdoa ke Rasulullah agar kita semua diberikan kekuatan, dan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita semuanya, kita doakan semoga kita semua diberikan kekuatan agar kita mampu berteman dengan orang-orang yang baik, dan teman-teman kita juga kita doakan semoga mereka menjadi orang-orang yang baik. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai sahabat yang baik bagi sesama dan ditemukan di surga bersama sahabat-sahabat terbaik kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah walhamdulillahirabbil alamin.